Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin pembahasan manga Ragna Crimson, yaitu lanjut ke chapter 65 dan juga 66-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi di chapter sebelumnya, Ragna itu kan didatangi oleh 3 pendeta pembunuh naga, yaitu Raptalika, Marionetta, dan juga Nimhamnim. Dan bahkan saat itu mereka langsung merebut Slime dan setelah itu langsung memindahkannya ke tempat lain. Sedangkan Ragna juga langsung dipindahkan ke tempat lain yang sepertinya sudah mereka siapkan untuk mengukur kekuatan Ragna. Karena di situ sudah ada Raptalika yang sepertinya bakal menjadi lawan Ragna. Jadi yang punya kemampuan untuk memindahkan itu pendeta wanita ini, yaitu Nimhamnim. Nah saat itu Ragna dan Raptalika itu dipindahkan ke sebuah sangkar yang cukup besar, yaitu di atas kota Amen. Tentu sangkar itu juga sudah dilapisi dengan penghalang yang cukup kuat yang katanya nggak mudah untuk rusak. Karena kan supaya dampak pertarungan Ragna melawan Raptalika nggak sampai bocor keluar. Di sini Ragna pun bertanya pada Raptalika, apa yang kau kejar? Lalu Raptalika menjelaskan kalau dirinya itu hanya ingin bersenang-senang. Nah jadi mereka itu kan sudah mendengar tentang pencapaian Ragna yang mampu membantai Ultimatia dan pasukannya. Walaupun ya Ragna dibantu oleh pasukan yang hebat juga. Tentu para pendeta percaya kalau Ragna memang sekuat itu. Cuma kan mereka juga belum pernah melihatnya sendiri kekuatan Ragna itu seperti apa. Nah makanya di sini Raptalika yang bakal menjajalnya sendiri sekuat apa kekuatan Ragna itu. Sedangkan para pendeta lainnya juga saat itu sedang melihatnya dari tempat mereka masing-masing. Di sini Crimson yang juga sedang melihatnya pun langsung menghubungi Ragna, yaitu menggunakan smartphone yang diciptakan sama Netsign. Soalnya kan Ragna juga sudah membawa benda itu. Cuma kan Crimson juga sudah menerapkan alat anti penyadap supaya pembicaraan mereka nggak sampai bocor, yaitu di anting Ragna. Nah di sini Crimson itu mengizinkan Ragna untuk melayani Raptalika itu. Ragna itu bebas melakukan apapun asalkan jangan sampai membunuh Raptalika. Ya kata Crimson itu merupakan cara perkenalan mereka. Setelah mengatakan itu Crimson pun langsung menutupnya kembali karena katanya Crimson juga lagi sibuk. Lalu setelah basa-basi bentar, di sini Raptalika pun mulai menyerang Ragna dengan kecepatan yang cukup tinggi. Cuma kan Ragna mampu menghindari semua serangan itu dengan sangat mudah. Tapi kan kekuatan Raptalika itu mengingatkan Ragna pada kekuatan Kamui, yaitu petir. Bahkan serangan mereka juga cukup mirip. Sedangkan di tempat lain, yaitu di tempat tinggalnya Marionetta, saat itu Slime Senpai lagi duduk manis sambil melihat pertarungan mereka. Di sini Mary pun sempat bertanya, kira-kira siapa yang akan menang? Kau pasti juga sangat penasaran kan, Slime-chan? Dengan sikap yang sangat sombong, Slime pun berkata kalau si Ragna burik yang pasti bakal menang. Bahkan aku bersedia mempertaruhkan nyawa golem untuk itu. Lalu giliran Slime yang bertanya, kenapa kau menculikku? Jangan pikir kau bisa lolos belum mengatakan alasanmu. Ya jadi ternyata si Mary ini katanya sangat tertarik sama Slime Senpai. Bahkan di saat pertama kali melihatnya aja Mary udah langsung paham kalau Slime ini diciptakan dengan teknologi yang sangat canggih. Sama sepertiku, jadi mari kita berteman, begitulah yang Mary katakan. Ya tentu Slime yang mendapat pujian seperti itu malah semakin menyombongkan dirinya. Tapi kan di sini Slime itu menegaskan kalau kau itu tidak sama sepertiku. Bagi Slime Mary itu masih jauh di bawah levelnya. Tentu Slime mengatakan itu bukan tanpa alasan. Karena di sini bahkan Slime itu mulai merosting tubuh Mary habis-habisan. Dari mulai persendian Mary yang kelihatan cukup mengerikan dan kurang sempurna. Lalu ekspresi wajah Mary yang hanya punya satu pola dan banyak lagi yang lainnya. Karena kan sepertinya tubuh Mary ini kayak robot canggih hasil ciptaan gitu cuy. Cuma ya belum tahu siapa yang menciptakannya. Atau mungkin saja itu hanya salah satu tubuh Marionetta sebagai mesin scientist. Soalnya di sini Slime juga sempat mengatakan bahkan mesin menyedihkan yang kami punya masih jauh lebih baik darimu. Dan setelah itu dengan sangat lantang, Slime pun berkata dasar boneka jelek. Lalu kembali ke pertarungan Ragna melawan Raptalika. Nah jadi Raptalika ini kan merupakan salah satu Demon Dragon sama halnya seperti Kamui sebelum jadi naga tingkat tinggi. Simpelnya mereka itu merupakan manusia yang lahir dengan potensi magis yang sangat tinggi. Dan karena hal itu terkadang mereka itu menunjukkan ciri-ciri seperti naga. Seperti misalnya kekuatan dan fisik mereka yang bahkan bisa disetarakan dengan naga tingkat tinggi. Dan juga sebagian tubuh mereka yang kadang juga menyerupai seekor naga. Ya intinya mereka itu kayak naga tingkat tinggi dalam wujud manusia. Tapi sama sekali nggak ada kontrak darah dengan para naga. Karena dari lahir mereka udah seperti itu. Nah Raptalika itu merupakan salah satu Demon Dragon yang paling mendekati sisi naga. Dia itu juga seringkali menggunakan kekuatan petir sama halnya seperti Kamui. Sedangkan di sini Raptalika itu udah menggunakan 40% dari bentuk naga dan kekuatannya. Walaupun ia terlihat saat itu Ragna masih sangat mudah untuk menghindari dan menangkis semua serangannya. Bahkan hanya Raptalika yang kelihatan saat menikmati pertarungan itu.
Sedangkan Regnanya malah lagi mikir dan juga ragu-ragu untuk menyerangnya. Karena kalau dilawan dengan kekuatan biasa, Raptalika itu memang terlalu kuat dan Regna nggak mungkin bisa untuk mengalahkannya hanya dengan kekuatan biasa. Namun jika Regna menggunakan Silver Aura Battle Arts-nya, yang ada Raptalika malah bisa terbunuh. Saat itu sambil adu kecepatan dan terusan saling membelakangi satu sama lain, Regna pun bertanya, "Kau tadi bilang baru 40% kan? Naikkan sampai 100% dan aku akan serius juga." Cuma kan Raptalika bilang dirinya dilarang untuk menaikkannya sampai 100%. Jadi Regna bertanya lagi, lalu sampai berapa persen kau diizinkan untuk menaikkannya? Dan Raptalika pun mengatakan hanya sampai 70%. Ya akhirnya di sini Raptal itu bakal meningkatkan kekuatannya sampai 70%. Sedangkan Regna juga bakal meladeninya dengan cukup serius. Saat itu terlihat Raptal yang mulai menyiapkan serangan yang kelihatannya cukup mengerikan. Dia itu menggabungkan dua elemen dasar sekaligus, yaitu api dan guntur, dan nama teknik itu yaitu Flammable Cannon. Kalau dilihat serangan itu sangat mirip dengan serangan Kamui, walaupun ya mungkin ini yang versi LED-nya. Sedangkan di sisi lain Regna pun boleh mengaktifkan Silver Aura Battle Arts-nya. Nah di sini sempat diperlihatkan flashback dari Raptalika yang ternyata di masa kecilnya dia itu udah sempat melihat Kamui. Walaupun ya si Raptal ini hanya bisa memandangi punggung Kamui dari belakang. Karena sepertinya Kamui bahkan gak mau melihat Raptalika. Soalnya ya seperti yang kita tahu kalau Kamui itu kan hanya tertarik sama orang-orang yang dia anggap kuat. Jadi dalam flashbacknya itu Raptalika hanya bisa mengatakan kalau aku akan menjadi lebih kuat. Cukup kuat supaya aku bisa mengalahkanmu. Ya sepertinya sosok kamu ini yang menginspirasi Raptalika untuk menjadi lebih kuat. Makanya teknik dan kekuatan yang dia gunakan pun sangat mirip. Karena mungkin Raptalika memang sengaja menirunya. Walaupun ya faktanya tingkat kekuatan mereka sangat berbeda. Cuma ya bukan berarti Raptalika lemah. Saat itu begitu Raptal melancarkan serangannya, Regna pun langsung menghancurkannya hanya dengan satu kali tebasan. Bahkan sangkar dan penghalangnya pun sampai hancur. Cuma kan tentu Regna sengaja tidak sampai mengenai tubuh Raptalika. Hanya sedikit terkena efek bekunya saja. Ya akhirnya pertarungan itu pun dimenangkan oleh Regna hanya dengan satu kali tebasan. Tapi kalau Regna sampai mengarahkan tebasannya itu pada Raptalika, ya gue yakin si Raptalika itu bakal langsung mokat. Awalnya di sini Raptalika itu sempat kesal, kenapa Regna malah menggunakan 100% kekuatannya? Bukankah aku hanya menggunakan 70% kekuatanku? Cuma kan setelahnya Raptalika juga sangat mengakui sekalipun dirinya menggunakan 100% kekuatannya juga tidak akan ada yang berubah. Karena kan di sini dia juga mengatakan kalau dirinya itu udah sempat beberapa kali bertarung melawan Kamui. Cuma Kamui selalu bisa mengalahkannya dengan sangat telak. Makanya begitu mendengar kalau Wingblood dan berhasil untuk dikalahkan, Raptalika ini tentu sangat terkejut. Karena di situ ada Kamui. Jadi dia itu lebih terkejut dengan kekalahan Kamui. Soalnya ya memang Kamui itu kan lebih kuat dari Ultimatia. Makanya sekalipun di pertarungan ini Raptalika menggunakan 100% kekuatannya, hasilnya bakalan tetap sama. Karena kamu yang baginya sangat kuat aja bisa dikalahkan sama Regna. Setelah mengatakan semua itu, di sini Raptalika pun mengucapkan banyak terima kasih. Karena Regna sudah mendengarkan permintaannya dan kedepannya Raptal berharap bisa bekerja sama dengan sangat baik. Walaupun Regnanya sudah keburu menghilang dan mulai meninggalkan tempat itu. Soalnya Slam Senpai kan masih di tempatnya Marionetta. Nah saat itu tiba-tiba ada satu laser yang sangat kuat yang menghantam kota Amen atau markas utama sekte matahari itu. Walaupun penghalang super kuat mereka masih mampu untuk menahan serangan itu. Malahan kata Nelo serangan itu hanya akan menguntungkan kita. Soalnya energi yang digunakan kota Amen ini kan berasal dari energi surya. Jadi kalau diberikan serangan seperti itu ya malah jadi semakin menambah energi mereka. Walaupun ya bagi Nelo sang naga yang memberikan serangan itu jelas paham dan memang sengaja main-main seperti itu. Karena sepertinya itu bukan yang pertama kalinya. Nah di sini Regna yang juga melihat serangan dahsyat itu pun langsung menyebut nama Kotenran yaitu Full Moon Dragon atau Sang Raja Naga Sisik. Ya tentunya Nelo dan para pendeta lainnya juga langsung tahu kalau itu memang laser milik Kotenran. Cuma kan yang lebih mengejutkan ternyata Kotenran melancarkan serangan ini dari jarak yang sangat jauh. Jadi jaraknya itu hampir setengah keliling bumi gitu cuy. Bahkan dia melakukannya dengan sangat santai dan juga sambil mengatakan sangat membosankan. Sedangkan tidak jauh dari wilayah Kotenran sendiri yang sepertinya merupakan negara Jepang, saat itu orang-orang yang melihat cahaya itu malah biasa menyebutnya sebagai cahaya penguasa surgawi. Lalu mari kita lanjut ke chapter 66-nya guys. Masih di wilayah yang sama yang sepertinya merupakan negara Jepangnya di manga ini. Saat itu ada satu pria dewasa yang sedang duduk santai sambil bersama keluarga kecilnya di sebuah taman kota. Sekilas kita bisa merasakan suasana hangat dalam keluarga kecil itu. Cuma kan pria dewasa ini adalah Sigmalio yaitu sang Raja Naga Mata. Lalu tak lama kemudian ada satu pria yang menjemput Sigmalio di tempat itu. Yang mana dia itu merupakan mesin dragon yaitu Gelas Noah.
Cuma kan di sini dengan sikap yang sangat formal, Glass Noak itu memanggil Sigmalio dengan sebutan direktur. Sedangkan Sigmalio memanggil Glass Noak itu Kiryu-kun. Ya pokoknya sikap dan hubungan mereka itu benar-benar kayak atasan dan bawahan pada umumnya di sebuah perusahaan. Jadi terpaksa Sigmalio pun harus meninggalkan anak dan istrinya, dan saat itu dia pun ikutan masuk ke mobil bersama Kiryu. Sigmalio pun sempat bertanya, Ran baru saja mengamuk lagi kan? Lalu Kiryu pun menjawab kalau itu memang benar, tapi partner kita juga baru saja menghubungi kita. Lalu setelah masuk ke mobil dan mulai menuju tempatnya Koten Ran, di sini Sigmalio juga mulai bertanya lagi, apakah kau pernah mempertimbangkan untuk menjalin hubungan Kiryu-kun? Aku sangat mencintai keluargaku, karena menghabiskan waktu bersama mereka itu membuatku merasa benar-benar seperti manusia. Cuma Kiryu hanya menjawab kalau aku bukan manusia. Sedangkan Sigmalio berkata kalau siapapun yang punya hati bisa aja menjadi manusia selama mereka berusaha. Ya nih orang penampilan dan kata-katanya itu memang manis banget cuy. Cuma jangan tertipu sama penampilannya. Lalu setelah beberapa lama mereka pun akhirnya sampai di tempatnya Koten Ran atau markas dari Bloodline of Scale. Cuma baru aja melewati gerbang masuk, saat itu Tenran malah langsung membelah mobil mereka dengan serangan lasernya. Ya sebenarnya itu cara Tenran menyambut mereka aja sih. Karena bagi Tenran mereka itu terlalu lambat. Makanya di sini Sigmalio pun mengatakan, ayolah Ran, kenapa kau tiba-tiba menembak kami seperti itu? Mungkin Kiryu-kun bakalan baik-baik saja, tapi itu bisa membunuhku tahu. Lalu setelah mereka masuk ke dalam, di sini Tenran dan Sigmalio pun mulai membicarakan beberapa hal. Dan juga sambil menikmati daging manusia yang sudah disiapkan sama Tenran. Awalnya Tenran itu membicarakan film aneh yang pernah dia tonton, dan bahkan katanya waktu itu dia menonton filmnya itu bersama Gil, Rex, dan juga Banko. Jadi ya mungkin dia menonton filmnya itu sudah sekitar ratusan tahun yang lalu. Gil yang dimaksud di sini tentu adalah Gilzia. Sedangkan Banko ya Raja Naga Tulang. Cuma kalau untuk Rex belum tahu siapa. Lalu Sigmalio pun berkata, kenapa kau tidak mencoba menanyakan film itu pada Gil? Biasanya dia itu mengingat hal-hal seperti itu. Dan Tenran pun berkata, tanya pada Gil gimana caranya. Ya ternyata Gilzia itu memang jarang sekali nongol cuy. Bahkan mereka ini aja terakhir ketemu Gilzia itu udah 8 tahun yang lalu. Karena katanya Gilzia itu hanya muncul sekitar 1 abad sekali. Jadi ya mereka itu harus menunggu 2 tahunan lagi supaya bisa bertemu dengan Gilzia dan supaya Tenran bisa menanyakan tentang film yang pernah dia tonton itu. Ya sebenarnya di sini gue aja nggak terlalu paham. Tenran ini berniat menanyakan judul filmnya atau apanya. Karena ternyata nih Raja Naga tingkahnya itu cukup unik cuy. Tapi yang lebih uniknya lagi ternyata Gilzia itu biasa mengingat hal-hal perfilman seperti itu, kata mereka. Lalu tak lama kemudian, saat itu Bagram dari markasnya mulai melaporkan semuanya pada mereka. Jadi di sini dia itu menggunakan semacam kayak proyeksi gitu cuy. Saat itu dia pun mulai menunjukkan gambar Ragna yang sebelumnya sempat mencoba untuk nge-solo Gehenna. Lalu setelah melihat semua itu, Sigmalio pun bertanya, apa pendapatmu tentangnya? Dan menurutmu apakah dia itu memang mampu menghancurkan Wing Bloodline? Bagi Bagram Ragna itu kayak pedang silver raksasa dalam wujud manusia. Dan dalam kondisi yang tepat, Bagram yakin kalau Ragna itu memang mampu menghancurkan Ultimatia dan pasukannya. Setelah itu, Sigmalio pun bertanya lagi, lalu bisakah kau membunuhnya? Cuma kan sebelum Bagram menjawabnya, di sini Tenran malah mengatakan mudah. Aku bisa aja meledakkannya saat dia menunjukkan wajahnya lagi. Karena kekuatan ini cukup untuk membakar lubang kecilmu yang di bawah tanah itu secara permanen. Atau maksudnya saat Ragna menunjukkan wajahnya lagi di Gehenna. Bahkan Tenran juga mengatakan, atau haruskah aku memanggang seluruh benua itu dan menjadikan semua orang di sana sebagai daging panggang? Tapi untungnya di sini Sigmalio itu langsung berkata, tentu saja Ran hanya bercanda, iya kan Ran? Lalu dengan sikap hormatnya Bagram menjelaskan kalau kami saja lebih dari mampu untuk membantai semua musuh manapun yang berani memasuki wilayah kami. Jadi Tenran sama tidak usah repot-repot melakukan hal seperti itu. Ya setelah itu di sini Sigmalio itu mulai menjelaskan beberapa hal yang juga berkaitan dengan situasi mereka saat ini. Jadi intinya saat ini Bloodline of Roar itu memang sangat dibutuhkan untuk menyingkirkan Ragna dan juga sekaligus menyerang kota Amen atau markas utama sekte Matahari. Soalnya Sigmalio dan yang lainnya itu lagi disibukkan dengan hal penting lainnya, yaitu mencoba mempercepat penjelasan World Magic. Walaupun ya di sini belum dijelaskan apa itu World Magic yang mereka maksud. Cuma sepertinya itu merupakan tujuan utama mereka yang juga berkaitan dengan keinginan Sang Dewa Naga. Jadi katanya saat ini World Magic itu udah sampai 90% dan tentunya itu udah hampir selesai. Nah, tapi dengan lenyapnya Ultimatia itu cukup berpengaruh pada penjelasan World Magic mereka itu. Karena katanya Ultimatia itu memainkan peran yang cukup besar dalam hal itu. Soalnya kan mungkin walaupun Ultimatia menjadi sang Raja Naga terlemah, tapi dia itu punya energi kekuatan yang sangat banyak. Di sini Sigmalio juga mengatakan kalau pengorbanan itu sangat dibutuhkan.
karena World Magic itu bakal membawa kita semua pada keselamatan. Lalu sebelum memutus koneksinya, Sigmalio pun berkata pada Bagram kalau aku akan mengirimkan detail rencananya nanti. Sedangkan di Gehenna, Bagram yang sudah memutus proyeksinya itu langsung berteriak dengan sangat kesal. Karena mungkin dia itu merasa nggak terlalu berguna dan bahkan gagal untuk membunuh Ragna. Sampai-sampai Kotenran sendiri yang hampir turun tangan langsung. Tentunya semua anak buah Bagram di Gehenna itu langsung bertanya, ada apa tuanku? Bolehkah aku datang ke sisimu? Cuma Bagram berkata tidak perlu, karena saat ini aku lagi pengen sendiri. Maaf telah membuat kalian khawatir, tapi aku baik-baik saja. Nah, di sini ada satu naga wanita yang belum ditunjukkan namanya, dan saat itu dia sempat bertanya pada Bagram, haruskah aku pergi juga? Lalu Bagram pun menjawab tidak perlu, karena kan katanya Bagram lagi pengen sendiri. Tapi sepertinya Bagram ini juga sangat kesal dengan kata-kata Tenran sebelumnya, karena di sini dia itu sempat berkata, aku yakin monster itu hanya melihatku sebagai pengganti belaka. Ya, soalnya Bagram ini kan merupakan Raja Naga dari generasi kedua. Oh iya, lapisan yang ditempati Bagram ini belum ditunjukkan lapisan Gehenna keberapa cuy. Lalu kembali ke tempatnya Kotenran, di mana saat itu Sigmalio sudah mau pergi lagi meninggalkan tempat itu. Cuma dari belakang Tenran malah langsung bersandar di punggung Sigmalio. Lalu setelah itu dia mengatakan kalau aku semakin berubah selama berabad-abad terakhir. Tubuh dan hatiku sudah berubah menjadi semakin mengerikan. Dan satu-satunya emosi yang tersisa saat ini adalah cinta keluarga. Lalu sambil memeluknya, Sigmalio juga berkata kalau aku juga merasakan hal yang sama. Makanya bersatu kembali dengan semuanya merupakan keinginan terbesarku. Tapi Tenran yang mendengar itu malah meminta Sigmalio untuk membuktikannya. Jadi Sigmalio bertanya apa yang harus aku lakukan. Sedangkan dengan muka yang kelihatan sangat bersemangat, Tenran pun mengatakan bagaimana kalau kau membiarkan aku memakan istri dan anakmu. Tapi tanpa ragu sedikit pun Sigmalio malah menjawab, tentu saja aku akan segera mengaturnya untukmu. Ya, setelah itu Sigmalio dan Kiryu pun boleh meninggalkan tempat itu. Cuma di sepanjang perjalanan mereka juga terus melanjutkan pembicaraan mereka, yaitu mengenai rencana yang bakal mereka lakukan. Ya, jadi sebenarnya Sigmalio ini juga ragu kalau Bagram itu bakal mampu mengatasi masalah di sana. Makanya dia itu meminta Kiryu untuk nantinya membantu mereka. Walaupun Kiryu nggak boleh sampai berpartisipasi dalam pengepungan kota Amen nantinya. Ya, simpelnya dia itu hanya membantu menyiapkan panggung untuk mereka. Dan juga memangkas 20% dari kekuatan tempur Sekte Matahari. Tapi Sigmalio berharap kalau Ragna itu udah setara dengan 20% kekuatan tempur dari Sekte Matahari. Karena kalau seperti itu kan si Kiryu atau Glasnoak ini hanya tinggal mengalahkan Ragnanya aja. Apalagi Glasnoak ini dikenal sebagai nomor 2 yang paling kuat dan juga yang paling kuno. Bahkan kamu aja nggak bisa dibandingkan dengan kekuatannya. Walaupun entah kenapa di sini Kiryu malah meralat pernyataan itu. Dia memang gak menyangkal kalau dirinya itu nomor 2 yang paling kuat. Cuma kalau nomor 2 yang paling kuno itu milik Verbigot. Walaupun bagi Sigmalio tidak perlu menghitung orang yang sudah mati. Ya, soalnya mereka semua itu kan gak ada yang tahu kalau Verbigot itu masih hidup. Sedangkan di rumah Sigmalio sendiri, saat itu istri dan anaknya sepertinya boleh dimakan oleh Tenran dan anak buahnya. Walaupun kemungkinan Sigmalio udah gak bakalan tinggal di situ lagi dan mungkin bakal menciptakan keluarga lagi yang baru sebagai bentuk penyamarannya. Karena di akhir chapter ini dengan wajah yang kelihatan sangat tidak peduli, dia pun mengatakan, sekarang aku harus membuat set yang baru. Ya, jadi segitu aja untuk pembahasan kali ini, dan jika ada kesalahan, gue minta maaf, atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you, udah mampir, sampai ketemu di video lainnya, salam kru guys.